Selamat pagi, salam. Perkenalkan, nama saya Maria Yovita Kurniamini SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SDK Kas 2, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDK Kas 2, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi mukjizat Yesus. Berikut ini video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagi. Pagi, Bu. Pagi semua. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Silakan duduk. Ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, kita absen dulu ya. Sukacita, Carlita, Rizky, hadir. Iya, terima kasih. Kalau sudah hadir, masih semangat? Kita berdiri dulu. Kita semangat. Tepuk semangat ya. Masih nggak tepuk semangat? Oh ya, tepuk semangat. Semangat! Hore! Semangat! Iya. Tadi sebelum pelajaran kita mulai, kita buka dengan doa ya. Sebagai umat beriman, kita memulai kegiatan kita dengan doa. Untuk itu, saya minta kesediaan seorang siswa untuk mengantar kita dalam doa. Siapa? Ya, Tania. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Kita menyanyi bersama dulu ya. Kita berdiri. Kita nyanyi bersama. Ya, sambil tepuk tangan. Kemudian sambil bagaimana kami ya? Ya, kita siap untuk menyanyi. 5 roti sedia. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ganjar. Hai saudara, apa kau dengar? Dengar mujizat Tuhan. 5
tadi ya, dalam lagu yang kita nyanyikan tadi, mukjizat apa yang dilakukan oleh Yesus? Mukjizat apa yang dilakukan oleh Yesus? Julian? Memperbanyak roti dan ikan. Yesus memperbanyak roti dan ikan. Mantap, tepuk tangan. Ya. Mengapa Yesus mengadakan mukjizat tersebut? Mengapa Yesus mengadakan mukjizat tersebut? Reno? Karena merasa kasihan. Yesus merasa kasihan kepada orang banyak. Mantap, tepuk tangan. Ya. Jadi dari lagu tadi itu tentang Yesus memperbanyak roti. Jadi Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, dia menggunakan mukjizat. Ya, kalau kali lalu itu tentang perumpamaan ya. Hari ini kita membicarakan mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda keilahian Allah dan Allah bertindak dan terjadi di luar kemampuan manusia. Dan ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Dan mukjizat terjadi karena belas kasih Allah. Ya, karena belas kasih Allah. Jadi untuk itu materi yang akan kita bicarakan hari ini, tema Yesus Kristus, materinya mukjizat Yesus. Materi tentang mukjizat Yesus. Dan ada beberapa tujuan. Ya, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, pada aspek spiritual, menyatakan iman akan Yesus yang melakukan mukjizat dalam hidup harian. Ya. Dan yang kedua, itu aspek sosial, itu melayani sesama sebagai gambaran kehadiran Yesus yang mewartakan karya keselamatan Allah dengan mukjizat dalam hidup harian. Sabda Yesus. Jadi ada 4 tujuan dari aspek pengetahuannya. Pertama tadi menjelaskan arti mukjizat, yang kedua menyimpulkan beberapa mukjizat Yesus di Kapernaum berdasarkan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10 dan Injil Lukas bab 4 ayat 31 dan 4 sampai 44. Yang ketiga menyimpulkan syarat utama agar terjadinya mukjizat, dan yang keempat mengaitkan hubungan mukjizat dengan sabda Yesus. Dan aspek yang keempat itu keterampilan, itu menyanyikan lagu satu orang buta, minati sebagai penghayatan atas mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Kemudian dari materi ini nanti ada strateginya nanti ya, dalam proses pembelajaran kita nanti ada strategi. Pertama nanti kita akan amati gambar, kemudian nanti kita akan tanya jawab, kemudian video, ya ada 2 video dan ada nanti diskusi. Kemudian yang terakhir nanti ada penilaian. Jadi untuk itu kita memperdalami materi ini. Untuk itu kita lihat dan amati gambar berikut. Amati gambar tersebut. Lihat, ini ada gambarnya. Bisa lihat? Bisa. Lihat ya baik. Kemudian nanti setelah kamu amati, mungkin ada pertanyaan, ya, pertanyaan tentang gambar ini. Kalau ada teman yang bertanya, yang bisa menjawab langsung jawab ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang bertanya tentang gambar ini, ada? Ya, dari Maget, ya silakan. Gambar tentang apakah itu? Gambar tentang apa? Iya. Ini gambar tentang apa? Kalau ada yang mau bicara silakan, angkat tangan. Siapa? Gambar tentang apa ini? Ini pertanyaan dari teman. Nugroho? Gambar tentang orang. Iya, mantap tentang. Mungkin masih ada pertanyaan. Ada? Ada pertanyaan? Ini, Cita? Apa saja yang dapat dilakukan oleh orang sakit pada gambar
apa saja yang dapat dilakukan oleh orang sakit pada zaman tersebut? Ya, apa saja yang bisa dilakukan? Kalian? Tidur. Ya, tidur. Baik. Mungkin masih ada lagi. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Masih ada. Ya, ini Julian. Apa usaha agar orang sakit dapat cepat sembuh? Ya, kalau itu apa usaha orang sakit supaya cepat sembuh? Ada yang mau jawab? Ya, ini minum obat. Apa lagi? Minum obat. Itu bisa makan. Apa lagi? Iya. Ya. Apa lagi? Mungkin masih ada. Berdoa. Iya. Kalau itu saya masih lanjutkan pertanyaan. Kalau itu, ya. Itu tadi kamu sudah ini ya. Pernahkah kamu menderita sakit? Pernah. Pernah. Oh, kalau gitu semua pernah ya. Ini dari pengalamannya. Kemudian, apa yang kamu harapkan saat kamu sakit? Apa harapanmu? Cepat sembuh. Agar cepat sembuh. Iya. Kemudian siapa yang melayani kamu waktu sakit? Siapa yang melayani kamu waktu sakit? Ini Orang tua. orang tua. Siapa lagi? Dokter. Dokter. Siapa lagi? Keluarga. Keluarga. Apa yang diberikan oleh orang tua untuk kamu? Apa yang orang tua Sembuh. Apa yang orang tua memberikan untuk kamu waktu kamu sakit? Obat. Apa lagi? Makan ya. Nah, jadi orang tua memberi makan, memberi obat. Iya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Tentang sekali lagi. Jadi tadi kita sudah amati gambar, ada pertanyaan. Kalau gitu, saat kita menderita sakit, ya, yang kita bisa buat hanyalah berbaring. Dan harapan kita waktu sakit adalah supaya cepat sembuh. Dan supaya cepat sembuh, harus ada usaha. Minum obat, kemudian minum air, kemudian apa lagi? Makan, kemudian berdoa. Ya, berdoa. Tuhan, apakah kamu di rumahmu pernah berdoa untuk orang sakit? Pernah. Nah, terutama kalau ada anggota keluarga yang sakit, kita berdoa. Pernah toh? Ya. Kemudian pernah minta atau dengar intensi waktu misa hari Minggu untuk penyembuhan orang sakit? Nah, berarti ini membuktikan bahwa kita percaya pada Tuhan. Dan Tuhan itu hadir lewat orang tua, lewat anggota keluarga, lewat sesama, lewat para imam, lewat para medis. Ada dokter, ada bidan, ada perawat ya. Obat yang kamu minum waktu kamu sakit itu orang tua minta di puskesmas. Dan untuk itu kita lihat dengan simak video nanti ya. Lihat simak video nanti. Nanti setelah ini, setelah lihat dengan simak video, nanti saya akan beri pertanyaan dan sebentar akan ada diskusi. Jadi untuk itu tolong amati, dengar dan simak video berikut ya. Nanti ada 2 video ya. Video pertama nanti tentang Injil Matius ya.
tentang Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10 dan video yang kedua Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44. Mari kita dengar dan amati video itu. Yang kedua, bagaimana? Sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah dengar? Sudah, Bu. Kalau tadi ada dua video ya. Yang pertama tadi Injil Matius bab 5 bab 8 ayat 5 sampai 10 dan yang kedua Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44 ya. Ya. Kalau gitu sebelum diskusi saya ingin bertanya dulu. Ya. Yang tahu angkat tangan ya. Iya. Mukjizat apa yang dibuat oleh Yesus di Kapernaum? Berdasarkan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Mukjizat apa yang dibuat oleh Yesus di Kapernaum? Berdasarkan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Pada video pertama, mukjizat tentang apa? Julia. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Itu kanan. Ya. Kalau gitu, pada video yang kedua, mukjizat apa yang dibuat oleh Yesus di Kapernaum berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 4. Mukjizat tentang apa? Tanya. Yesus mengusir setan. Yesus mengusir setan. Berarti tadi kamu betul-betul lihat dan simak ya. Sekali lagi ya. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau itu tadi sudah. Dan setelah ini kita akan buat diskusi ya. Saya akan bagi dua kelompok saja. Dua kelompok ya. Kelompok nanti satu kelompoknya 5 orang, satu kelompoknya 4 orang ya. Ya. Ini gabung sini, ini sini ya. Ya. Gabung.
Sudah? Kali ini sudah. Nanti ada satu kelompok, ada 5 pertanyaan dan masing-masing kelompok. Video pertama nanti kelompok 1, video kedua kelompok 2. Iya. Ya. Dalam diskusi ini saya akan amati bagaimana kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan percaya diri. Jadi untuk itu saya akan bagikan ya. Mana kelompok 1 tadi? Ya. Kelompok 1 ini. Ya. Kelompok 2. Di situ ada nama, kemudian tulis memang nama di situ. Setelah tulis nama, nanti ada soal, langsung tulis jawabannya bagaimana ya. Tulis dengan huruf yang jelas ya. Sudah tulis nama ya. Untuk kelompok 1, siapa yang disembuhkan oleh Yesus? 2, siapa yang datang pada Yesus untuk minta agar orang lumpuh tersebut disembuhkan? Nomor 3, mengapa Yesus menyembuhkan seorang hamba perdira? 4, apa syarat utama agar terjadinya mukjizat? 5, apa hubungan mukjizat dengan sabda Yesus? Itu untuk kelompok 1 berdasarkan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Untuk kelompok 2 Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44. Pertanyaan nomor 1, siapa yang disembuhkan Yesus di dalam rumah ibadat? Pertanyaan nomor 2, mengapa Yesus menyembuhkan orang tersebut? Pertanyaan nomor 3, selain ibu mertua Simon, ada banyak orang yang disembuhkan Yesus. Mengapa Yesus menyembuhkan mereka? Pertanyaan nomor 4, apa syarat utama agar terjadinya mukjizat? Pertanyaan nomor 5, apa hubungan mukjizat dengan sabda Yesus? Ya. Nanti ya minta ya bagaimana pikiran dari temanmu. Siapa kedua di sini? Nah. Di sini siapa? Pikiran bagaimana harus kerjasama ya, kerjasama ya, kerjasama.
Usahakan semua soal itu bisa dijawab dan ditulis ya. Nanti sebentar setelah itu akan presentasikan setiap kelompok. Ya. Bagaimana? Sudah semua? Kelompok 1? Siap? Siap. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 dia berdiri di tempat. Berdiri di tempat. Ya. Siapa yang disembuhkan oleh Yesus? Hamba dan Tolong dengar yang lain ya. hamba dari seorang perwira. Siapa yang datang pada Yesus meminta agar hambanya disembuhkan? Seorang perwira. Mengapa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira? Karena Yesus merasa kasihan dan perwira itu mengimani Yesus. Apa syarat utama terjadi mujizat? Mengimani Yesus. Apa kaitan mujizat dengan sabda Yesus? Mujizat merupakan tindakan nyata dari sabda Allah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang bagaimana kelompok 2 siap? Siap, Bu. Iya. Kalau begitu ya kelompok 2 kelompok 2-nya yang di sini. Ya, buka sini menghadap teman ya. Ya. Ya, satu orang baca soal, satu orang menjawab ya. Siapa yang disembuhkan Yesus dalam rumah ibadat? Orang yang kerasukan. Mengapa Yesus menyembuhkan orang tersebut? Karena orang itu percaya kepada Yesus. Selain ibu mertua Simon, banyak orang yang disembuhkan Yesus. Mengapa Yesus menyembuhkan mereka? Karena mereka berkata, Engkau adalah anak Allah. Apa syarat utama terjadinya mukjizat? Iman. Apa kaitan mukjizat sabda Yesus? Mujizat merupakan tindakan nyata dari sabda Allah. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita lihat bersama. Dari kelompok 2 itu berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44. Dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira ya. Itu hamba dari seorang perwira. Hamba itu menderita sakit lumpuh dan yang datang pada Yesus adalah perwira itu. Kemudian dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44 itu Yesus menyembuhkan ada orang kerasukan setan di rumah ibadah. Kemudian imani Yesus. Buktinya dengan mengungkapkan, hai kami tahu bahwa engkau itu anak Allah yang kudus dari Allah. Kami tahu. Mendengar hal itu Yesus merasa terharu. Sehingga Yesus merasa belas kasihan. Yesus melakukan mukjizat karena Yesus tahu mereka mengimani Yesus. Apakah dalam hidup harian kita sekarang? Apakah mukjizat
mukjizat itu masih ada? Masih. Masih, ya. Mukjizat itu dalam hidup harian sampai sekarang masih ada. Karena kita tahu Yesus hadir lewat siapa? Orang tua. Siapa lagi? Lewat sesama ya. Ingat tadi waktu pengalaman harian ya. Waktu kamu menderita sakit, orang tua memberi obat. Ya. Obat itu mintanya di mana? Di puskesmas. Dan di sana ada dokter, ada bidan. Sehingga Yesus hadir dalam diri sesama ya. Lewat imam ke para dokter, perawat, orang tua, guru sesama ya. Dan, ya. Kemudian orang buta bisa melihat seperti kisah, masih ingat kisah Bartimius? Ya, masih ingat toh? Iya. Jadi mukjizat yang dibuat oleh Yesus dahulu itu juga bisa dan akan terjadi dalam diri kita sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Mukjizat. Jadi untuk itu sebagai salah satu contoh penghayatan kita terhadap mukjizat itu, kita akan menyanyikan lagu Satu Orang Buta. Ya. Jadi sebelum kita menyanyikan lagu, saya berikan masuk saja. Kita akan beri poin ya. Kembali ke tempat semula. Dari kelompok 1 mereka dapat poin 95, kelompok 2 juga 90. Itu kita menyanyi bersama lagu Satu Orang Buta. Sebelum kita nyanyi bersama, sebentar saya akan lihat ya, usahakan supaya kita ikut nyanyi bersama, mengucapkan kata-kata secara jelas dan menyanyi secara ekspresif. Kalau Yesus menyembuhkan itu susah atau senang? Senang. Kalau itu kita nyanyi dengan wajah yang ceria, ya. Ya. Untuk itu mari kita nyanyi bersama lagu Satu Orang Buta dan kita menyanyi sambil tepuk tangan. Usahakan semua ikut menyanyi ya. Iya, kita nyanyi bersama. Ya. Satu orang buta, 1, 2, 3 ya. Satu orang buta, duduk kita minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada satu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Lagi. Satu orang buta, duduk kita minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada satu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ya. Jadi untuk materi ini sebagai peneguhan bagi kita, ini tentang mukjizat Yesus ya. Mukjizat merupakan tanda keilahian Allah, di mana Allah bertindak dan terjadi di luar kemampuan manusia dan yang luar biasa. Ya.
Jadi Yesus dalam mengatakan kerajaan Allah, dia melakukan mukjizat, ya. Terutama Yesus menyatakan belas kasihnya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sakit, orang yang disingkirkan. Karena orang-orang yang menderita sakit pada zaman Yesus ini, mereka itu disingkirkan dari pergaulan umat. Ya, mereka diasing. Dan sebagai akhir dari proses pembelajaran kita ini, Ibu akan mengadakan penilaian, ya. Pertama nanti untuk buat evaluasi dulu, ya. Siap satu kertas untuk tulis nama. Tujuannya nanti ada soal, ada 10 nomor, ya. 10 nomor. Tujuannya pilihlah A, B, C, D, ya. C hanya berdoa, D tidur dan minum obat. Karena sudah, Bu. Karena sudah kumpul. Kalau sudah evaluasi, kita nanti Ibu akan periksa di rumah, ya. Dari untuk materi kita hari ini, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Mana menyenangkan? Menyenangkan. Mungkin ada yang belum dipahami? Tidak, bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau begitu, dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua pada hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas rumah. Ibu akan memberikan tugas rumah. Itu nanti tulislah mukjizat yang dibuat Yesus berdasarkan Injil Yohanes. Tulislah mukjizat yang terdapat dalam mukjizat Yesus yang terdapat dalam Injil Yohanes, dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, ya. Ya. Jadi untuk itu kembali kita menutup kegiatan kita dengan berdoa, ya. Kita lanjutkan, ya. Kita menutup kegiatan kita dengan berdoa, ya. Ya. Kita minta kesediaan seseorang untuk mengangkat kita kembali ke dalam doa penutup. Ya. Nah, ini siapa? Ya, Carita, ya, angkat. Siap, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiap-tiap hari kita kasihan Pada suatu hari Yesus mendengarnya. Orang buta itu Dia sembuhkan. mata terbuka, mata terbuka. Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, mata terbuka. Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang untuk kita.